Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ana Andina Safitri dari 10 Keagamaan 1. Pada video kali ini akan membahas tentang hadis menghargai guru dan ilmu. Di antara hadis tersebut adalah yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah dari Sofwan bin Asal al-Muradi, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Darda, dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash. Tayyib, pada awalan kita bahas hadis riwayat Ibnu Majah dari Sofwan bin Asal. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sofwan bin Asal berbunyi, Ataitu Sofwan bin Asal al-Muradi faqala Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min harijin haraja min baiti fi qalbil ilmi illa wada'atul lahul malaika ajnihataha ridam bima yasna'u. Dari Sofwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada orang yang keluar dari rumahnya dalam mencari ilmu, melainkan malaikat akan merendahkan sayapnya karena ridho dengan apa yang diperbuat. Tayyib, kandungan hadis yang terdapat dalam hadis ini diantaranya, menuntut ilmu adalah suatu tuntutan atas setiap muslim, tuntutan wajib baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu merupakan sesuatu untuk mendapatkan perihal kebenaran. Orang yang berilmu pasti memiliki pengetahuan dan wawasan. Menuntut ilmu ini merupakan sesuatu yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setiap muslim yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu akan senantiasa dinaungi para malaikat dengan doanya. Para malaikat akan mengembangkan sayap kepada penuntut ilmu, bermaksud malaikat akan menjaga, melindungi, dan membentengi para penuntut ilmu. Lalu selanjutnya, menuntut ilmu tidak hanya terhadap golongan pelajar di tingkat sekolah maupun lembaga belajar yang lebih tinggi. Namun, setiap orang dapat menuntut ilmu tanpa memandang status usia, masa, dan tempat. Allah akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Kita lanjut pada hadis kedua, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Ad-Darda. Hadis ini berbunyi, An Abi Darda qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ard hatta hitani fil bahri. Dari Abu Ad-Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan hiu di dasar laut. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa aktivitas pencarian ilmu, kegiatan menuntut ilmu adalah aktivitas yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluk yang ada di langit maupun di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air akan memberikan bantuan. Mereka akan ikut mendoakan para penuntut ilmu agar selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya yang ada di langit dan di bumi untuk memohonkan ampun kepada para hambanya yang menjadi pengajar dan para pencari ilmu. Selanjutnya, hadis yang terakhir, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash yang berbunyi, An Abdullah bin Amr bin As qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqa aliman tahadhan nasu ru'usan juhalan fas'ilu fa'aftau bighairi ilmi wa adallu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil ilmu dengan menariknya dari hati hamba-hambanya, para ulama, akan tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak terdapat ulama, maka orang-orang bodoh itu akan ditanyai, dimintai fatwa. Kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, maka orang-orang bodoh itu menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Pada hadis yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa para ulama, orang yang berilmu dan selalu menjadi pencari ilmu, adalah pewaris para ilmu Nabi. Merekalah yang akan meneruskan para Nabi dalam menegakkan kebenaran dan memerangi kezaliman dengan menyebarkan ilmu yang diterimanya dari Nabi kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu, ilmu yang didapatkan agar dapat diambil manfaat dan keberkahannya, maka kita harus menghormati 3 unsur penting dalam dunia tarbiyah atau pendidikan, yaitu ilmu, ahli ilmu, para pengajar, dan guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ketika orang-orang yang berilmu, ulama, wafat, sudah diam atau jarang berbicara tentang kebenaran, maka orang-orang bodoh akan ditanyai dan memberikan jawaban yang menyesatkan umat kelak. Ada hal penting yang terdapat dalam hadis ini, yaitu keberhasilan para penuntut ilmu tidak bisa lepas dari adab kita terhadap para guru yang mengajar. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa 70% keberhasilan murid dikarenakan adabnya dan 30% karena kesungguhannya. Adab yang dimaksud di sini diantaranya, yang pertama, memandang guru dengan pandangan yang memuliakan beliau, baik dalam kondisi dan keadaan apapun. Lalu, menghargai dan senantiasa tidak melupakan jasa-jasa para pengajar, guru yang telah mendidik kita. Dan yang terakhir, mematuhi segala perintah guru di dalam jalan penuntutan ilmu. Agama Islam menekankan kepada umat manusia supaya menghormati gurunya, walau status sosial di masyarakat terdapat perbedaan. Karena memang mereka, para pengajar, para guru, pantas dimuliakan. Bayangkan jika seorang guru tidak ada, dari mana seseorang akan mendapatkan ilmu, dari mana pertanyaan akan mendapatkan jawaban.
Untuk itu, kita sebagai para penuntut ilmu diharuskan menghormati para pengajar yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Sebagai penutup, untuk memperingati Hari Guru, Ana akan membacakan sebuah puisi. Ketikan di Hari Guru. Engkau sungguh hebat, mampu bertahan di tengah sikap muridmu yang acuh, mencari cara agar semangat belajar kami terpacu, menapaki setiap jejak kehidupan kami, menghayati berbagai macam keluh kesah kami, seolah hatimu mampu merasakan apa yang kami rasakan. Ragamu mampu membuat kami menjadikanmu sebagai orang tua kedua kami. Jika di rumah kami dididik tentang pentingnya arti adab kehidupan, maka di tempatmu mengajar kami dididik tentang pentingnya ilmu, adab dan wawasan. Kami minta maaf jika ada waktumu bersama kami yang terluka. Kami minta maaf jika ada kata yang keluar menyakiti hatimu. Sungguh, kami tak bermaksud. Tetaplah menjadi guru kesayangan kami. Tetaplah menjadi guru kebanggaan kami. Kami sayang, kami rindu. Walaupun jarak membentang memisahkan berpuluh kilometer raga ini. Walaupun kami tak tahu pasti akan rupamu, tapi kami mampu merasakan segala perwujudan rasa kasihmu. Pada hari ini, 25 November 2020, ada 3 kata yang ingin hati ini sampaikan. Guruku, aku rindu. Ana aftaqdu ya Ustadz wa Ustazah. Ana uhibbukum ya Ustadz wa Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.